Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Dan kita masih akan membahas tentang topik-topik bersama dengan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bari. Dan saudara, seperti biasa pada hari ini di studio kami telah kedatangan narasumber. Saya kedatangan seorang psikologi klinis anak ya, yaitu Dewa Ayudiah Tri Paramita Putrinida, SPC MC Psikolog. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Luar biasa ya. Biasa. Dan saudara, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang menarik. Kita akan kembali berbicara tentang anak-anak. Kemarin kita sempat berbicara mengenai pola asuh, kita sempat berbicara juga tentang emosi. Dan kali ini kita akan lebih mengkhusus, kita akan berbicara tentang grieving pada anak atau perasaan berduka pada anak. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan langsung dengan narasumber kita yang sudah sangat fasih di klinis anak. Ya Kak Dia ya? Ya. Oke, kemarin kita udah sempat bahas juga tentang parenting ya, tentang anak-anak, kemudian emosi juga kita sempat bahas. Dan kali ini mungkin topik kita lebih mengerucut ya, lebih mengkhusus. Kita akan berbicara tentang grieving pada anak. Mungkin selama ini juga yang saudara tahu di rumah, yang identik dengan perasaan berduka itu mungkin orang dewasa. Tapi ternyata anak-anak juga punya mekanisme berdukanya sendiri. Tapi dari segi definisi, sebenarnya apa itu berduka pada anak? Grieving pada anak itu seperti apa? Oke. Kalau kita bicara definisi, mungkin secara umum grieving itu sendiri adalah serangkaian emosi yang wajar sebenarnya dirasakan ketika seseorang, bukan hanya anak atau orang dewasa, kehilangan sesuatu, baik itu benda maupun seseorang yang dia cintai dan bernilai bagi dirinya. Gitu. Jadi secara definisi memang kalau kita ibaratkan dan kaitkan, banyak yang mengaitkan proses grieving ini sebagai berduka yang terkait dengan kehilangan akibat kematian. Padahal sebenarnya grieving ini tidak hanya terkait dengan kematian, tapi banyak kehilangan lainnya. Misalnya kalau pada orang dewasa, grieving ini juga bisa muncul misalnya ketika kita divorce atau perceraian, atau kemudian kehilangan pekerjaan, atau misalnya pengkhianatan, pengkhianatan, keguguran, atau peristiwa-peristiwa yang dinilai memiliki arti yang lekat dan kemudian kehilangan hal tersebut. Dan ternyata anak kecil juga punya perasaan itu ya. Nah, untuk anak kecil sendiri biasanya emosi-emosi apa saja gitu yang termasuk dalam grieving itu, berduka itu pada anak-anak? Oke. Kalau grieving sendiri memang mengandung berbagai macam emosi. Ada kesedihan di sana, kemudian ada rasa tidak berdaya, ada kemarahan juga yang muncul, dan beragam perasaan lainnya. Ketakutan misalnya akan kesendirian, itu juga muncul. Pada anak-anak, kalau kita ibaratkan dengan penyebabnya dulu ya, anak-anak juga sangat unik. Penyebabnya bisa misalnya binatang kesayangannya meninggal, atau misalnya terpisah dengan teman dekat, itu bisa jadi proses grieving. Dan pada anak, reaksi emosinya mungkin akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena balik lagi, anak-anak kan memang pemahaman dia terhadap emosi, penghayatannya terhadap perpisahan juga sangat berbeda. Sehingga di setiap tahapan usia, proses grieving ini menjadi unik dan berbeda untuk anak-anak. Baiklah, dan itu juga sebagai salah satu hal yang harus dipekakan begitu ya dengan orang tua, karena mungkin beberapa hal juga orang tua banyak yang agak sedikit mengabaikan perasaan emosi anaknya, khususnya pada saat kehilangan. Nah, seperti itu apakah menjadi penting kita sebagai orang tua untuk peka ya terhadap grieving anak-anak itu, entah itu kehilangan hewan peliharaan misalkan, atau seperti apa? Memang itu penting. Orang dewasa, tidak hanya orang tua, mungkin memang perlu memperhatikan anak ketika episode atau suasana atau kondisi grieving ini muncul. Anggaplah kita sederhananya mengambil contoh ketika anak ini kehilangan dalam proses berduka. Karena kan terkadang orang-orang yang misalnya anak orang tuanya mungkin salah satunya meninggal. Terkadang kan si ibu ini misalnya kehilangan ayah misalnya, dia juga sedang dalam proses berduka, sehingga tanpa disadari mungkin tidak dapat memperhatikan kondisi emosi anak. Betul. Karena dia sendiri juga sedang melewati fase berduka. Untuk itu makanya hal ini menjadi penting untuk jadi pengetahuan kita semua, orang-orang di sekitar anak. Jadi kita yang memperhatikan apa sih reaksi emosi yang muncul di anak ini gitu. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang dewasa. Jangan sampai kita justru membuat proses berduka ini menjadi semakin sulit bagi si anak. Baiklah, tapi biasanya anak-anak itu lebih cepat teralihkan ya emosinya ya. Misalkan pada saat dia berduka, beberapa saat kemudian mungkin dia akan lupa. Apakah itu memang wajar atau ada beberapa anak yang akan berlarut begitu dalam proses kesedihan dia pada saat itu? Oke, nah ini yang menjadi unik. Pada anak-anak memang mungkin kita melihat satu sisi anak tiba-tiba dia menangis, kemudian beberapa menit kemudian dia kemudian lupa, tertawa atau dia mungkin bermain.
Padahal sebenarnya bukan berarti proses grieving pada anak itu Sudah selesai. Itu adalah bentuk mekanisme anak dalam menghadapi rasa tidak nyaman gitu. Jadi mungkin sekarang kita kalau ngeliat ada anak-anak yang misalnya pada saat berduka dia nangis terus kemudian dia main handphone atau misalnya bisa tertawa sama teman-temannya, tapi bukan berarti proses itu selesai. Jadi kita harus memastikan sekali apakah anak ini masih dalam proses berduka atau dia sudah bisa cope dengan perasaan. Baiklah, berarti memang kita tidak semata-mata wah dia sudah main HP nih, oke dia tertawa-tertawa ya. Dia sudah lupa. Ternyata namanya perasaan juga mungkin bisa teralihkan begitu ya. Tapi beberapa saat kemudian mungkin perasaan yang sebenarnya itu akan muncul lagi. Kembali. Iya. Namun di usia berapa kira-kira anak itu memang sudah sangat bisa ekspresif gitu untuk mengekspresikan emosinya, khususnya dalam berduka. Iya, dalam berduka. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ada banyak tadi saya sampaikan bahwa memang untuk anak-anak fase ini menjadi unik karena berbeda-beda. Misalnya kita ambil contoh untuk anak umur 0 sampai 2 tahun. Mungkin pada fase itu anak belum memahami sebenarnya arti berduka atau belum memahami ketika terjadi dia ditinggalkan, ada keluarga yang meninggal, dia belum memahami seperti itu. Akan tetapi perubahan emosi, suasana di rumah, rutinitas ketika itu terjadi mempengaruhi anak. Dan itu bagian dari proses dia juga ikut berduka. Apalagi misalnya orang yang meninggal adalah orang yang kesehariannya bersama-sama anak. Itu membuat anak misalnya nanti jadi gampang menangis, nggak mau ditinggalkan, kayak gitu. Perubahan itu juga bisa muncul. Ya, ada salah satu kasus yang saya dapatkan juga dari teman-teman di rumah tadi, pada saat kondisi tertentu seorang anak misalkan di bawah umur 5 tahun ya, dia ditinggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama oleh orang tuanya. Namun setelah itu ketika orang tuanya hanya pergi ke dapur saja dan dia merasa ditinggalkan, apakah memang mekanisme setiap anak ketika dia merasa ditinggalkan itu akan muncul seperti itu terus dalam jangka waktu yang lama? Oke, itu makanya saya sampaikan tadi ketika proses grieving ini tidak selesai atau muncul ketakutan misalnya ketika penjelasan dari orang sekitar tidak tepat, misalnya ada keluarga yang meninggal disampaikan bahwa dia pergi sebentar nanti kembali gitu. Ketika misalnya waktu kok yang pergi tidak pernah kembali itu kan memunculkan ketakutan bagi si anak. Atau misalnya penjelasannya adalah dia tidur nanti dia bangun gitu, tapi kan ini tidak bangun gitu. Nah itu kan bisa memicu ketakutan anak untuk tidur karena takut nanti nggak bisa bangun, atau nanti misalnya jadi pergi dan nggak akan kembali seperti itu. Dan salah satu efeknya mungkin yang tadi Nitya sampaikan, anak-anak menjadi ketakutan akan kehilangan figur lainnya sehingga dia ingin terus bersama, jadinya clingy atau pengen terus menempel terus gitu ya. Ibunya tiba-tiba pergi ke dapur aja dia jadinya takut nangis kayak gitu. Ada beberapa ungkapan ibu, mama nggak lama kan dan sebagainya gitu ya. Berarti memang dalam proses untuk kita melihat bagaimana anak itu berduka juga harus diselingi dengan kejujuran berarti ya? Ya, harus diberikan penjelasan yang sebenarnya kondisi tersebut terjadi, tapi disesuaikan dengan usia anak. Balik lagi pemahaman anak sejauh apa. Nanti mungkin kita bisa bahas ya. Iya, kita akan setelah itu ya. Dan tapi memang tentunya setiap anak itu memiliki mekanisme emosi yang berbeda-beda ya. Ada anak yang ekspresif, ya ada juga anak yang mungkin dia lebih nggak apa-apa dan sebagainya. Apakah itu wajar terjadi pada anak perbedaan seperti itu, atau sebenarnya itu dipengaruhi oleh bagaimana selama ini orang tua menanggapi ketika anak itu menampilkan emosi-emosi tertentu? Oke. Setiap anak pasti punya karakternya masing-masing, kemudian punya bagaimana dia mengekspresikan emosinya, dan tentu respon dari lingkungan punya andil besar dari bagaimana kemudian dia belajar untuk mengatasi emosinya. Sehingga menurut saya ya tadi balik lagi lihat karakter anak, kemampuan dia untuk memahami suatu kondisi dan bagaimana orang harus memberikan respon itu harus diperhatikan. Dan untuk pengenalan emosi sendiri ya, khususnya dalam berduka. Tadi kan sudah dijelaskan juga kalau proses berduka itu banyak ya emosinya, ada sedih ya, kemudian marah, mungkin cemas juga termasuk ya. Ada kecemasan di sana. Dan memang yang paling berperan penting itu apakah di sini memang orang tua. Bagaimana dengan orang lain, orang terdekat lain, misalkan anak, saudaranya atau kakeknya dan neneknya, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak itu mengekspresikan grievingnya? Oke, sebenarnya seperti tadi bukan hanya orang tua, tapi semua orang yang ada di sekitar anak punya pengaruh yang penting sekali dalam proses anak untuk mengatasi grieving atau berduka itu sendiri. Jadi tidak hanya orang tua, tapi seluruh orang yang ada di sekitar anak. Itu mungkin meskipun kita misalnya tidak relate dalam artian tidak punya hubungan keluarga, juga penting untuk mempelajari ini karena tadi ketika proses berduka itu terjadi, umumnya keluarga justru juga sedang berduka. Jadi yang bisa membantu anak mungkin orang-orang sekitar yang tidak
terhubung langsung secara hubungan keluarga itu. Jadi semuanya penting sekali. Tidak harus orang tua berarti ya? Semua orang. Maksud kita juga Iya. ketika menghadapi datang ke pemakaman atau kita misalnya melihat keluarga yang juga sedang ditinggalkan, itu respon kita juga sangat penting. Betul, karena memang saya sering sekali melihat kasus seperti itu ya. Kadang kita meremehkan emosi yang dialami oleh anak karena kita berpikir, oke, anak-anak mungkin setelah dia melakukan aktivitas lain, dia mungkin akan berubah, Lupa gitu ya. saya akan lupa dengan emosinya. Padahal ternyata yang sudah disebutkan juga dengan Ibu Dia tadi bahwa anak-anak tetap akan memiliki emosi utamanya dia pada saat itu. Misalkan dia sedih ya, meskipun nanti setelah itu dia bermain, tapi dia tetap akan mempunyai kesedihan itu. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Mungkin nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana tahap perkembangan anak ya, perbedaan usia anak itu juga mempengaruhi emosi yang anak-anak tampilkan khususnya dalam grieving. Tapi setelah yang satu ini. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang grieving pada anak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Kompas Dewata di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.